Pemeriksaan pajak, serem nggak sih? Berikut strategi-strategi yang bisa diterapkan untuk lebih siap dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Perkenalkan, saya dengan Hotman Jefferson. Saya eksekutif konsultan dari The Consulting Business Consultant. Pemeriksaan pajak merupakan momok yang cukup menakutkan bagi sebagian besar wajib pajak. Tapi tahu nggak sih Bapak dan Ibu, jika kita benar-benar siap dalam pemeriksaan pajak, tentu itu bukan lagi menjadi momok yang menakutkan. Saya memiliki beberapa tips atau beberapa strategi yang bisa Bapak dan Ibu terapkan untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Yang pertama, buat pembukuan yang benar, rapi, dan juga jujur. 3 hal ini tidak boleh dihilangkan di dalam pembuatan pembukuan kita. Jadi kita harus menutup semua celah yang bisa menimbulkan koreksi fiskal ketika pemeriksaan pajak. Tentunya dengan data-data yang benar dan juga penyajian yang tepat. Kemudian yang kedua, lakukan rekonsiliasi komersil dan juga fiskal dengan benar dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi jika kita melakukan rekonsiliasi fiskal tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketika terkena koreksi, kita berpotensi untuk terkena denda dan juga potensi terjadinya kurang bayar yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, gunakan konsultan pajak sebagai mitra untuk berdiskusi dan juga mitra untuk sharing kita mengenai perpajakan dan juga terutama ketika kita dilakukan pemeriksaan. So, memilih konsultan pajak yang bersertifikat tentu akan menguntungkan kita karena tentunya konsultan pajak tersebut memiliki solusi-solusi dan juga saran-saran terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi perusahaan kita ketika diperiksa. Kemudian yang keempat, menghindari penyelesaian di bawah tangan dengan pihak pemeriksa pajak. Nah, tentunya di sini kita sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus bersikap jujur, terutama untuk masalah perpajakan kita. Dan Bapak dan Ibu harus tahu bahwa pada saat ini pemerintah akan tegas untuk memerangi yang namanya praktik suap, terutama praktik suap yang ada di pemerintahan. Kemudian yang kelima adalah melakukan tax review terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang sudah kita lakukan selama ini. Ya tentunya kita harus melakukan review kembali terhadap kewajiban perpajakan kita, mulai dari proses pembayaran, kemudian proses pelaporan, apakah kita sudah lakukan dengan tepat, dengan benar atau belum. Jika memang ditemukan kesalahan, segera lakukan pembetulan sebelum terjadi pemeriksaan. Kemudian yang keenam, kita harus selalu taat terhadap pemenuhan kewajiban dan juga hak perpajakan kita. Hindari untuk melakukan penggelapan pajak, karena ini akan berpotensi untuk menimbulkan denda dan juga pidana. Kemudian yang ketujuh, simpanlah dokumen-dokumen perpajakan, terutama dokumen-dokumen perpajakan yang berkaitan dengan transaksi di perusahaan Bapak dan Ibu hingga masa kadaluarsa pajaknya berlaku. Kemudian yang ke-8, selalu update mengenai peraturan perpajakan dan juga pemeriksaan pajak. Ini penting loh Bapak dan Ibu, sebagai modal kita sebagai pihak yang terperiksa pajak untuk berargumen dengan pihak pemeriksa pajak. Kemudian yang ke-9, jangan memberikan informasi secara sukarela kepada pemeriksa pajak. Berikan saja apa data-data yang diminta oleh pemeriksa pajak tanpa menambah-nambahkan data yang lain. Yang terakhir adalah merespon dan juga berperilaku dengan baik ketika dilakukan pemeriksaan pajak, terutama ketika kita meeting dengan pemeriksa pajak. Tentunya ini untuk menghilangkan sentimen negatif dari pihak pemeriksa pajak kepada kita sebagai pihak terperiksa. Ternyata banyak banget loh yang bisa kita lakuin dan juga yang bisa kita siapin untuk menghadapi pemeriksaan pajak yang mungkin ke depan bisa saja terkena di perusahaan kita. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu untuk selalu taat akan peraturan perpajakan dan juga untuk selalu siap dalam pemeriksaan pajak. Oke, sekian video dari saya. Jika Bapak dan Ibu suka akan materi yang saya sampaikan tadi, bisa di like pada kolom like, dan juga jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan berikan komentar pada kolom komentar. Dan juga Bapak dan Ibu yang ingin selalu update mengenai masalah-masalah seputar dunia bisnis, bisa subscribe channel YouTube dari The Consulting Business Consultant. Sekian dari saya, terima kasih, salam sukses.